obat-obat yang disebutkan dokter Tandia tadi, yang diberikan kepada dokter Tandia tadi, di pasaran itu mudah didapat atau sulit? Oh, ada dua yang sulit, Pak. Apa yang sulit itu, Dok? Jadi salah satunya Actenra. Ini semua karena Allah. Actenra itu obat untuk apa, Dok? Obat sebetulnya dia itu asalnya obat anti kanker sama obat anti rematik. Banyak dipakai untuk anti COVID. Oh, itu sulit ya, Dok ya, didapat ya? Sangat sulit, dan mungkin saya pertama di malam ini. Pemirsa, saya saat ini tersambung dengan Dr. Sugiyarta Tandia, spesialis patologi klinik. Beliau baru saja mendapatkan cobaan sekaligus mendapatkan kenikmatan. Jadi beliau ini mendapatkan cobaan karena termasuk dalam pasien yang terkena COVID-19. Tetapi alhamdulillah Dr. Tandia ini sekaligus juga mendapatkan kenikmatan karena berhasil sembuh dari penyakit COVID-19. Ini saya sapa dulu Dr. Tandia. Assalamualaikum Dr. Tandia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Dr. Tandia? Alhamdulillah. Iya. Iya. Doa kawan-kawan semua, alhamdulillah Dr. Tandia bisa sehat kembali dan semoga segera beraktivitas kembali Dr. Tandia. Pasien-pasiennya sudah banyak yang nunggu ini Dr. Tandia. Dokter, saya ingin tanya, praktis berapa lama harus dirawat dokter? Mulai dari terkena sampai ini berhasil sembuh, berapa lama? Jadi lebih kurang 30 hari baru 30 hari ya. 30 hari itu di ICU, ya. terakhir di ruang biasa. Di ICU itu berapa hari dokter? Lebih kurang 3 minggu. Lebih kurang 3 minggu. Berarti recovery-nya setelah dari ICU di rumah sakit selama seminggu ya dokter ya? Ya, Ya, bisa diceritakan dokter Tandia awal mulanya bisa terkena COVID ini bagaimana ceritanya? kalau saya tracing Ya, itu tertular dari seorang pasien oh dari pasien. dengan batuk-batuk Ya, itu jaraknya dekat lah Pak Bu. jarak dekat ya. Kebetulan saat itu saya tidak menggunakan APD lengkap. Oh, kenapa kok tidak menggunakan APD lengkap dokter? Karena Baru dilepas, kemudian banyak yang menunggu. ya, Cuma saya tinggal pakai face shield saja, masker, sama sarung tangan. jadi pada saat itu dokter Tandia sudah pakai masker, face shield, sama sarung tangan. Sarung tangan. Oh, tapi tidak menggunakan APD lengkap ya dok ya? Nah, pakaiannya baru dilepas, belum sempat pakai lagi Ya. untuk istirahat. Mm-hmm. Banyak yang menunggu, jadi nggak sempat belum sempat memakai lagi. Jadi pada saat itu dokter Tandia sudah menyangka kalau pasiennya yang batuk-batuk itu adalah COVID ya? Tidak nyangka, tahunya itu setelah di rumah sakit justru. Oh jadi, ya? Ada yang menceritakan kronologis daripada penderita tersebut, almarhum. Oh sudah meninggal dok? Almarhum tersebut, apa namanya? Saya cocokkan dengan namanya dan kronologis tanggalnya pas sekali. Gitu. Oh, jadi pasien itu datang ke tempat dokter Tandia, setelah itu di rumah sakit terkonfirmasi COVID terus meninggal pasien itu? Jadi pasien tersebut
kira-kira tanggal 4 Juli saya mulai ada gejala tanggal 10. Oh, berarti 1 minggu ya dok ya? 1 minggu kemudian ya? Gejala awalnya dokter Tandia apa pada saat itu? Gejala awal dokter Tandia pada saat itu apa? Gejala awalnya saya hanya gerges panas, Ya, kekuatan hilang, lemas ya dok ya? Lemas? Hah? tidak suka makan. Oh, nafsu makan berkurang. Sama sekali tidak ada suka. Oh, terus ada sesaknya nggak dok pada saat itu? Belum sampai sesak. Belum sampai sesak. Kemudian penciumannya berfungsi dok? Masih berfungsi bagus. Oh, masih berfungsi ya. Terus setelah itu yang dilakukan dokter Tandia apa? Begitu Saya tanggal 13 periksa darah ke laboratorium ya, Prodia, ya. kemudian hasilnya seperti demam berdarah. Oh, gejalanya demam berdarah. Satu parameter yang mencurigakan COVID, Apa parameter yang mencurigakan COVID itu dok? yaitu neutrofil rasio neutrofil dibagi limfosit seharusnya kurang dari 3,5, Mm-hmm. lebih dari 3,5. Oh, itu gejalanya COVID ya dok ya itu ya? Limfosit saya turun sampai 129.000. Hmm. Saya khawatir demam berdarah. Ternyata NPL-nya itu lebih daripada 3,5, dan ini mengarah ke arah COVID. Itu justru yang menemukan anak-anak saya. Sama dokter Randy Tandia. Jadi gejalanya ini termasuk gejala baru ya dok ya? Soal itu ya? Yang tanda-tanda itu? Sebetulnya nggak baru, cuma yang mengetahui NPL itu tidak banyak, yang menyadari. NTRL itu apa dok? Kalau bisa dijelaskan secara awam dok? Dibagi L itu neutrofil dibagi limfosit seharusnya kurang dari 3,5. Kalau yang normal kurang dari 3,5. Ya, saya lebih dari 3,5. Oh, berarti itu indikasinya apa kalau dijelaskan secara awam dok? Jadi mengarah ke COVID-19. Oh, tapi Dari darah lengkap. oh, untuk gejala ini orang nggak banyak tahu ya dokter ya. Orang taunya kalau COVID itu kan yang khas sesak nafas itu ya dok ya, batuk, sesak nafas, demam. Oh ya, itu tadi parameter laboratorium bangun. Oh, iya. Tapi pada saat itu dokter Tandia dilakukan swab juga ya? Nah, esok harinya saya langsung ke Persada Hospital. Ya. Ternyata positif. Oh, ternyata positif ya. Terus setelah itu kenapa sampai harus di ICU ya dok ya? Dokter Tandia ya? Besok harinya, kesehatan harinya tanggal 15. Ya. Hasilnya keluar positif, saya langsung menghubungi Ketua Satgas COVID, yaitu Dr. Siva Mustika, Ya. Ya. dan langsung dicari kamar yang sangat sulit mencari kamar saat itu. Hampir semua penuh, Ya. termasuk di Rumah Sakit Jarmina. Ya. Mula-mula dikatakan ada satu kecil, saya mau, ternyata beberapa saat kemudian penuh. Yang menunggu sampai maghrib, menemukan di Rumah Sakit Lafalen, masuk maghrib Lafalen tanggal 15, ditaruh di IGD dulu selama 6 jam, jam 2 pagi, besok harinya tanggal 11, baru masuk ke ICU Rumah Sakit Lafalen. Pada saat masuk ICU itu sadar, dalam kondisi sadar atau tidak sadar dok? Setengah-setengah. Oh, lemes ya. Tapi dokter Tandia nggak ada gejala sesak nafas ya? Tidak ada. Oh, nggak ada ya? Tidak ada. Oh, iya. Mungkin terkelabui oleh ventilator ya, tahu saya. Tapi
Kenapa kok harus ke ICU, Dok? Ya mungkin saturasinya turun, Pak. Oh, saturasinya. Iya. Mungkin loh ya. Itu yang disebut sebagai hypoksia. Iya. Tidak terasa apa-apa, tapi setelah dites laboratorium, gas darahnya itu saturasi oksigen turun. Berarti Itu sudah dilakukan. pada saat Dokter Tandia dikabarkan kritis, itu kondisi sadar atau tidak sadar, Dok? Setengah sadar, Pak. Setengah sadar ya. Istilahnya somnolent itu. Orang ngantuk gitu. Oh, tapi kepala. Dirujuk ke ICU, rumah sakit saya berapa? Kemudian ini, Dok, cara melakukan recovery itu bagaimana, Dok? Cara melakukan recovery selama perawatan itu yang dilakukan apa ada upaya selain medis, Dok? Oh, ya bagus. Jadi tindakan medisnya luar biasa. Saya sangat memuji daripada tindakan medis dari ICU RSSA yang sangat teamworknya tim medisnya sangat solid, sangat handal dan nyaris sempurna, Pak. Teliti sekali. Jadi saya kira-kira satu hari suntikannya ada 10-15 kali barangkali. Sehari itu disuntik 10-15 kali. Iya, sudah macam-macam mulai pagi terus sampai malam. Itu apa, Dok? Yang disuntikkan itu antibiotik atau antivirus? Mungkin ada plasmanya diberikan di laboratorium ya. Ya. Laboratorium, kemudian obat-obatan infus, obat-obatan yang belum pernah terpakai dapat baru, misalnya Acten, Prap, Kamaras, ya itu tambahannya. Kemudian ada beberapa antibiotik, antivirus, Ya. kemudian vitamin. Ya. Obat-obat yang disebutkan Dokter Tandia itu mudah ada di pasaran atau jarang, Dok? Obat-obat yang disebutkan Dokter Tandia tadi, yang diberikan kepada Dokter Tandia tadi di pasaran itu mudah didapat atau sulit? Oh, ada dua yang sulit, Pak. Apa yang sulit itu, Dok? Jadi salah satunya Actenra. Ini semua karena Allah. Actenra itu obat untuk apa, Dok? Obat sebetulnya dia itu asalnya obat anti kanker sama obat anti rematik. Banyak dipakai untuk anti COVID. Oh, itu sulit ya, Dok, ya didapat ya? Sangat sulit, dan mungkin saya pertama di Malang ini. Oh, pertama untuk dapat obat itu. Berarti obat itu impor ya, Dok, ya? Jadi saya mendapatkannya secara kebetulan, yaitu dari teman anak saya. Ayahnya meninggal dan belum sempat diberikan. Ayahnya meninggal karena COVID juga? Iya, dokter Nugroho Blitar itu. Oh, jadi itu sebetulnya untuk ayahnya, tapi ayahnya meninggal, kemudian obat itu diberikan Dokter Tandia? Iya, dia terima dari Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Oh, iya. Hari ini di Surabaya pun sulit, Pak. Iya, tapi obat itu untuk kanker kok bisa untuk COVID ya, Dok, ya? Nah, seperti halnya obat malaria dicoba untuk COVID, misalnya kloroquine. Semua pengobatan COVID saat ini seolah-olah masih coba-coba, Pak. Oh, iya. Jadi yang diberikan kepada Dokter Tandia itu pokoknya apa yang kira-kira punya kemungkinan untuk bisa menyembuhkan diberikan semua ya, Dok, ya? Iya, jadi berdasar pengalaman-pengalaman di kota lain. Ya. Kemudian ini, Dok, saya dengar juga Dokter Tandia ini termasuk yang menerima terapi plasma konvalesen ya, Dok, ya? Oh ya, jadi saya juga terima 2 plasma TPK. Iya. Konvalesen pada saat itu dianjurkan oleh Dokter Putu, yang disetujui oleh Dokter Susanti dari Rumah Sakit Lapolet, kemudian dicarikan sampai dapat di Surabaya. Jadi itu, Ada AB. lah
pada saat itu saya dengar juga setelah diberikan terapi plasma, kondisi dokter Tandia masih belum membaik ya. Itu karena apa ya dok ya kira-kira? Iya, jadi memang responnya terapi plasma ada yang cepat sekali, ada yang tidak terlalu ketara. Termasuk yang dokter Tandia yang tidak terlalu kentara ya? Iya. Ya. Artinya, tapi bisa menghambat perkembangan virus itu, Pak. Iya, iya. Kembali kepada pertanyaan saya, dokter. Selain upaya medis, barangkali ada upaya lain, dokter, untuk ikhtiar untuk kesembuhan itu yang dilakukan dokter Tandia. Ini tidak lepas dari tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ya. Itu saya mohon doa dukungan daripada keluarga, khususnya istri saya tercinta dan anak-anak, kemudian sanak famili, para sahabat, para sejawat, dan semua yang yang dekat dengan saya, termasuk aku. Ya. Kami selalu mendoakan dokter Tandia. Saya selalu dapat report dari pemimpin redaksi saya yang selalu memantau kondisinya dokter Tandia. Terima kasih, Om. Ya. Tidak lepas dari doa, Om. Ya. Semangat itu sangat diperlukan di dalam pengobatan. Ya. Pada saat dokter Tandia Datang dari doa-doa. pada saat dokter Tandia terkena COVID, itu apa yang dirasakan oleh dokter Tandia pada saat terkena COVID itu? Yang dirasakan oleh dokter Tandia dan selama melakukan pemulihan, itu apa yang dilakukan oleh dokter Tandia? Oh, sama para pemulihan doa tidak khusus-khusus, Om. Ya. Doa penting sekali, Om. Doa. Kemudian support dari para beberapa ustadz beserta anak yatim piatunya yang mendoakan saya sehingga kemudian juga maaf dari pendoa-pendoa yang lain, bahkan kami dari Kanada saya didoakan. Masya Allah ya, luar biasa. Ya bisa jadi ya, selain upaya medis, upaya yang lain berupa doa dari teman-teman, sejawat, dan juga keluarga ya, dokter Tandia ya. Saya percaya semua dikasih air dengan doa. Oh, Masya Allah ya. Ya, Penyakit ini penyakit yang seperti penyakit 1000 wajah. Jadi bukan medis dulu. Mengandalkan juga pada doa. jadi penyakit ini disebut juga penyakit 1000 wajah ya, sulit untuk kita mengenali ya dok ya. Sehingga berbagai macam upaya harus kita lakukan ya dokter ya. Ya, dokter. Saya bagi-bagi sodako Ya. rumah-rumah. Iya, dokter. Yang untuk keluarga bagaimana dokter selama dokter Tandia? Apakah ada yang terindikasi untuk tertular atau bagaimana? Keluarga-keluarga terdekat? Waktu saya baru masuk rumah sakit, istri saya juga alami greges, Ya, panas. ya, Hasil tesnya negatif, ya. diberikan tipes. Oh, kecapean ya dokter ya? Iya. Kalau anak-anak dokter? Alhamdulillah. Oh, terus sekarang dokter Tandia apa sudah mulai beraktivitas atau masih recovery di rumah? Jadi saat ini saya memang sudah lepas oksigen, Ya. aktivitas seperti biasa, banyak istirahat dan latihan napas dalam. Oh, tapi belum menerima pasien ya dok ya di tempat praktek? Belum ya? Ya, mudah-mudahan segera bisa melayani pasien dan mungkin pelajarannya bisa lebih hati-hati lagi ya dokter ya. Iya. Untuk masyarakat bahwa penyakit COVID-19 ini bukan penyakit abal-abal. Sepelekan, jangan dilawan. Jadi maksudnya jangan menentang. Iya. Jangan sampai tidak percaya. Iya. Iya. Hikmah yang dirasakan oleh dokter Tandia apa selama menjalani cobaan ini? Hikmahnya kita lebih dekat
Iya, iya. Iya. Keluarga Iya, iya. sulit untuk berkumpul sekarang hampir tiap hari. Ya, kalau tadi Dokter Tandia sudah memberi pesan pada yang sehat, pesan untuk yang sakit, Dok. Yang ini kan Kota Malang ini terus bertambah ini jumlahnya. Pesan bagi yang sudah kena dan pesan bagi pemerintah apa kira-kira, Dokter, untuk COVID ini? Jadi pertama-tama pada pemerintah, untuk saya pribadi dan mewakili yang lain, saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Kesehatan karena sudah menjamin bertanggung jawab penuh terhadap biaya-biaya yang dipikul oleh penderita selama dirawat. Oh, jadi Dokter Tandia ditanggung pemerintah semua ya biaya-biayanya? Luar biasa memang bagus. Ya. Makanya harga pas ya. Iya. Kementerian Kesehatan menanggung semua biaya COVID, khususnya pada rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah. Ya. Kemudian pada penderita, ya saya harapkan untuk menambah semangat, berdoa, dan menjalani apa yang diberikan oleh pelayan kesehatan, khususnya tenaga dokter dan perawat. Kemudian untuk yang sehat, jangan sampai terjadi sakit. Protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah itu rumusnya McD, Pak. Rumusnya? Jadi masker, Hah? dan cuci tangan, Ya. dan distancing, Oh. dan disepelekan. Ya, ya. Jadi rumusnya McD ya. Masker, cuci tangan, dan distancing. Wah, luar biasa. Ya, mudah-mudahan pesan dari Dokter Tandia ini bisa didengarkan oleh semua halayak, para pemirsa, khususnya pembaca Radar Malang dan juga pemirsa di Radar Malang Channel. Terima kasih Dokter Tandia atas waktunya. Sehat selalu. Mudah-mudahan ini menjadi hikmah kita semua bahwa penyakit COVID-19 ini tidak boleh diremehkan dan kita harus tetap waspada. Saya kira itu Dokter Tandia. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Salam untuk keluarga. Mudah-mudahan cepat beraktivitas seperti semula, Dokter. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.